Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juan Edward Tandungan dengan NIM 220901501097 kelas G Prodi S1 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, sini saya akan membahas mengenai soal yang telah diberikan pada mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu mengenai pembahasan penyusunan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Di mana untuk soal yang pertama yaitu mengenai anggaran penjualan. Nah, di mana di sini Patrick ini tuh menjual larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Nah, Patrick memperkirakan penjualan dalam unit dalam 3 bulan pertama tahun depan, yaitu untuk bulan Januari sebesar 41.000, bulan Februari sebesar 38.000, dan bulan Maret sebesar 50.000. Dan untuk harga jual rata-rata untuk setiap drumnya itu sebesar $35. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan untuk 3 bulan pertama di tahun depan. Di mana di sini kita disuruh untuk memperlihatkan pendapatan penjualan dan unit setiap bulannya dan secara keseluruhan selama 3 bulan pertama. Jadi langsung saja kita masukkan nominal yang sudah tertera pada soal untuk setiap bulannya, yaitu bulan Januari, Februari, bulan Maret, yaitu untuk bulan Januari 41.000, Februari 38.000, dan Maret 50.000. Dan langsung saja juga kita masukkan untuk harga jual per unitnya yaitu sebesar $35. Nah, langsung saja kita di sini kalikan teman-teman. Jadi untuk bulan Januari itu anggaran penjualannya sebesar 1.435.000, bulan Februari 1.330.000, dan bulan Maret sebesar 1.750.000. Jadi di sini langsung saja kita total untuk triwulan pertamanya yaitu untuk anggaran penjualannya itu sebesar 4.515.000. Nah, selanjutnya soalnya itu membahas mengenai anggaran produksi, di mana Fitrek ini membuat larutan untuk industri. Nah, dalam 4 bulan pertama di tahun depan itu, Patrick memperkirakan dapat menjual dalam unit yaitu sebagai berikut, di mana bulan Januari 41.000, Februari 38.000, Maret 50.000, dan April 51.000. Di mana kebijakan Patrick adalah memiliki persediaan barang jadi akhir sebesar 25% dari penjualan bulan berikutnya. Dan pada 1 Januari, Patrick berharap akan memiliki 6.700 gram. Di mana kita diminta untuk menyusun anggaran produksi untuk triwulan pertama tahun tersebut dan perlihatkan jumlah drum yang harus diproduksi setiap bulannya juga selama 3 bulan tersebut. Jadi langsung saja kita masukkan untuk nominalnya, yaitu Januari 41.000, Februari 38.000, Maret 50.000. Di sini juga kita masukkan persediaan akhir yang diinginkan, di mana untuk bulan Januari 9.500, Februari 12.500, dan Maret 12.750. 9.500 ini dapat dari 38.000, yaitu pada bulan Februari kita dikalikan 25%, karena pada soal diminta 25%, dan jadi kita kalikan 38.000 dikali 25% jadinya 9.500. Dan untuk bulan Februari yaitu 12.500 didapat dari 50.000 dikali 25%. Dan untuk bulan Maret 12.750 didapat dari 51.000 dikalikan 25%. Jadi untuk total kebutuhannya untuk bulan Januari sebesar 50.500, Februari juga 50.500, dan bulan Maret 62.750. Di sini juga kita eh, mau menghitung unit yang akan diproduksi, yaitu berarti kita masukkan persediaan awalnya. Nah, untuk persediaan awalnya ini untuk bulan Januari 6.700, Februari 9.500, dan per bulan Maret 12.500. Dan 6.700 ini kita dapat pada soal, yaitu di sini untuk pada 1 Januari-nya itu 6.700. Dan untuk bulan Februari-nya itu 9.500 didapat dari persediaan akhir pada bulan Januari yaitu 9.500, dan
untuk bulan Maret 12.500 didapat dari persediaan akhirnya pada bulan Februari 2.500. Jadi untuk total unit yang akan diproduksi yaitu untuk bulan Januari sebesar 43.500, bulan Februari 41.000, dan pada bulan Maret 50.250. Jadi langsung saja kita totalkan semuanya. Jadi untuk unit yang akan diproduksi yaitu sebesar 135.050 rupiah. Soal selanjutnya yaitu mengenai anggaran pembelian bahan baku. Nah, di mana Patrick Ing itu membuat larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Nah, rencana produksi dalam unit untuk 3 bulan pertama itu pada bulan Januari sebesar 43.800, bulan Februari 41.000, dan pada bulan Maret 50.250. Nah, setiap drum itu membutuhkan 5,5 galon bahan kimia dan 1 drum plastik. Kebijakan perusahaan itu mensyaratkan bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya sebesar 15% dari kebutuhan produksi bulan depan. Nah, kebijakan tersebut itu dipenuhi untuk persediaan bahan baku akhir bulan Desember tahun lalu. Biaya 1 galon bahan kimia itu sebesar $2, dan biaya satu buah drum itu sebesar 1,60 dolar. Nah, di sini kita diminta untuk yang pertama yaitu menghitung persediaan akhir bahan kimia dalam galon untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari, di mana berapakah persediaan awal bahan kimia untuk bulan Januari. Dan untuk soal nomor 2 yaitu susunlah anggaran pembelian bahan baku langsung untuk bahan kimia bulan Januari dan Februari. Yang ketiga, hitunglah persediaan akhir drum untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari. Dan yang keempat itu kita disuruh untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku langsung untuk drum bulan Januari dan Februari. Baik, untuk soal yang pertama yaitu di sini kita disuruh untuk menghitung persediaan akhir bahan kimia dalam galon untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari. Dan di sini kita ditanya berapakah persediaan awal untuk bahan kimia pada bulan Januari. Langsung saja kita masukkan unit yang akan diproduksi di sini yaitu pada bulan Desember sebesar 43.800, Januari 41.000, Februari 50.250. Dan di sini juga kita masukkan biaya bahan baku langsung per unitnya yaitu sebesar 5,5, dan untuk total kebutuhan produksinya yaitu sebesar untuk bulan Desember itu 240.900, Januari 225.500, dan Februari 276.375. Dan di sini juga kita masukkan persediaan akhir bahannya yaitu sebesar 15% sesuai dengan instruksi dari soal. Jadi untuk persediaan awalnya yaitu 36.135 kita dapat dari 240.900 dikali 15%. Itu juga pada bulan Januari dan Februari, di mana untuk total pada bulan Januari sebesar 33.825 rupiah, Februari 41.456 rupiah. Jadi kita totalkan saja semuanya yaitu sebesar 111.416 rupiah. Dan di sini kita eh, ditanyakan persediaan awal bahan kimia pada bulan Januari yaitu di sini sebesar 36.135, karena di situ eh, persediaan akhirnya untuk pada bulan Desember dan merupakan persediaan awal untuk bulan Januari. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku langsung untuk bahan kimia bulan Januari dan Februari. Jadi langsung saja kita masukkan unit yang akan diproduksi, yaitu pada bulan Januari 43.800 dan pada bulan Februari 41.000. Kita juga masukkan bahan baku langsungnya per unit sebesar 5,5. Jadi untuk total kebutuhan produksinya itu sebesar 240.900 untuk bulan Januari dan 225.500 pada bulan Februari. Kita juga di sini masukkan persediaan akhir yang diinginkan, yaitu yang pada pada jawaban yang telah kita dapatkan tadi yaitu untuk Januari sebesar 33.825, yaitu kita dapat pada untuk persediaan
di sini yang kita telah dapat pada untuk bulan Januari sebesar 33.845 dan untuk bulan Februari sebesar 41.456. Jadi untuk total kebutuhannya yaitu untuk bulan Januari sebesar 274.725 rupiah dan untuk bulan Februari sebesar 266.956 rupiah. Kita masukkan juga persediaan awalnya, di mana untuk bulan Januari yaitu sebesar 36.135 rupiah yang telah kita dapatkan juga tadi, dan untuk bulan Februari sebesar 33.825 rupiah. Jadi bahan baku yang akan dibeli itu sebesar 238.590 untuk bulan Januari dan 233.131 rupiah pada bulan Februari. Nah, di sini juga kita masukkan biaya perbahan kimianya, yaitu sebesar $2, yaitu tertera pada soal tadi. Jadi untuk total kebutuhannya, yaitu 477.180 untuk bulan Januari dan 465.263 rupiah pada bulan Februari. Jadi langsung saja kita totalkan di sini, kita sum saja. Jadi totalnya yaitu 943.443 rupiah. Nah, selanjutnya soalnya yang ketiga di sini kita disuruh untuk menghitung persediaan akhir drum untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari. Jadi langsung saja kita masukkan penjualan per unitnya, yaitu sebesar 43.800 Desember, 41.000 Januari, dan 50.250 rupiah Februari, yaitu sesuai pada soal tadi. Dan kita juga masukkan persediaan akhirnya, yaitu sebesar 15%. Jadi untuk totalnya, untuk bulan Desember itu sebesar 6.570 rupiah itu didapat dari penjualan per unit dikali persediaan akhirnya, yaitu 43.800 dikali 15%. Itu juga pada bulan Januari dan Februari, sehingga untuk bulan Januari sebesar 6.150 rupiah dan bulan Februari 7.538 rupiah. Jadi langsung saja kita total di sini, kita sum. Jadi untuk totalnya itu 20.258 rupiah. Nah, soal yang keempat yaitu kita diminta untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku langsung untuk drum bulan Januari dan Februari. Jadi langsung saja kita masukkan penjualan per unitnya itu sesuai pada soal tadi sebesar 43.800 Januari, 41.000 untuk Februari. Kita di sini masukkan persediaan akhirnya yang telah kita dapatkan pada jawaban sebelumnya, yaitu untuk bulan Januari sebesar 6.150.000 dapat dari sini, dan 7.538 rupiah untuk bulan Februari. Jadi untuk totalnya untuk bulan Januari sebesar 49.950 rupiah dan untuk bulan Februari sebesar 48.550 rupiah. Dan di sini juga kita masukkan untuk persediaan awalnya. Nah, untuk persediaan awalnya yaitu sebesar 6.570 pada bulan Januari. Nah, kita dapatkan di sini pada persediaan akhir bulan Desember, karena itu merupakan persediaan awal untuk bulan Januari. Begitupun pada bulan Februari sebesar 6.150 dapat dari persediaan akhir dari bulan Januari. Jadi untuk totalnya yaitu 43.380 rupiah untuk bulan Januari dan 42.388 rupiah untuk bulan Februari. Nah, di sini juga kita masukkan untuk biaya pembelian drumnya, yaitu sebesar $1,6 tadi, sesuai pada soal. Nah, langsung saja kita totalkan, di mana untuk bulan Januari itu sebesar 69.408 rupiah itu didapat dari total yang tadi dikalikan biaya pembelian drumnya. Itu pun pada bulan Februari sehingga mendapatkan total 67.820 rupiah. Jadi langsung saja kita totalkan semuanya, kita sum sehingga mendapatkan hasil akhir 137.228 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai anggaran tenaga kerja langsung, di mana PT Ring membuat larutan untuk industri.
Nah, rencana produksi dalam unit untuk 3 bulan pertama yaitu untuk bulan Januari sebesar 43.800, Februari 41.000, dan Maret 50.250. Dan setiap drum larutan itu membutuhkan 0,3 jam tenaga kerja langsung dan upah rata-ratanya itu sebesar 18 dolar per jam. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, serta untuk 3 bulan pertama. Jadi langsung saja kita masukkan unit yang akan diproduksi pada bulan Januari, Februari, dan pada bulan Maret, yaitu yang tertera pada soal tadi. Di sini juga langsung saja kita masukkan waktu tenaga kerja per unitnya itu, yaitu dalam jam sesuai pada soal, yaitu sebesar 0,3 jam. Jadi untuk total jam yang dibutuhkan, yaitu untuk bulan Januari sebesar 13.140 rupiah, pada bulan Februari 12.300 rupiah, dan pada bulan Maret 15.075 rupiah. Nah, di sini untuk kita mendapatkan total biaya tenaga kerja langsung, yaitu kita masukkan juga rata-rata upah per jamnya, di mana sudah tertera pada soal yaitu sebesar 18 dolar per jamnya. Jadi untuk total biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu sebesar untuk pada bulan Januari 236.510 rupiah, Februari 221.400, dan pada bulan Maret 271.350 rupiah. Jadi untuk totalnya yaitu sebesar 729.270 rupiah. Nah, dan untuk soal terakhir yaitu membahas mengenai anggaran biaya overhead, di mana Patrick King membuat larutan untuk industri dan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan selama 3 bulan pertama di tahun depan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Januari 13.140 rupiah, Februari 12.300, Maret 15.075 rupiah, sesuai dengan jawaban yang telah kita dapat tadi dan juga sesuai dengan soal. Di mana untuk tarif overhead variabelnya yaitu sebesar 0,70 dolar per jam untuk tenaga kerja langsung, dan overhead tetap dianggarkan sebesar 2.750 dolar per bulannya. Di sini kita diminta untuk menyusun anggaran overhead untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, serta untuk 3 bulan pertama. Jadi langsung saja kita masukkan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan, yaitu untuk bulan Januari 13.140 rupiah, Februari 12.300, dan Maret 15.075 rupiah. Langsung saja juga kita masukkan tingkat overhead variabelnya, yaitu sebesar 0,70 dolar yang telah tertera pada soal. Jadi untuk overhead variabel yang dianggarkan yaitu untuk pada bulan Januari sebesar 9.198 rupiah didapat dari jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan dikali tingkat overhead variabel, yaitu 13.140 rupiah dikalikan 0,70, sehingga mendapatkan hasil yang tadi. Dan begitu pun juga dengan Februari dan Maret, sehingga mendapatkan hasil untuk pada bulan Februari sebesar 8.610 dan pada bulan Maret sebesar 10.553. Di sini langsung saja juga kita masukkan untuk overhead tetap yang dianggarkan itu sebesar 2.750 ribu dolar, sesuai pada soal yang telah tertera. Jadi untuk total overhead pabriknya yaitu sebesar 11.948 rupiah dari eh, bulan Januari. Didapatkan kita menambahkan overhead variabel yang dianggarkan dan ditambah overhead tetap yang dianggarkan. Itu pun pada bulan Februari dan Maret. Dan pada bulan Februari didapatkan sebesar 11.360 dan pada bulan Maret sebesar 13.300 rupiah. Jadi langsung saja kita totalkan, kita sum semuanya, jadi total overhead pabriknya yaitu sebesar 36.611 rupiah. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai jawaban dari soal yang telah diberikan pada mata kuliah akuntansi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.